Coba lihat kisi-kisinya ini. Pengukuran dengan angka penting ya. Luas bidang. Ya, luas bidang yang digunakan adalah ini panjang dan lebarnya kita hitung ya. Ini angka 12. Ini angka 0 di bawah ini. Yang atas juga 12,2. Berarti 12,2. Saya tulis 12,2. Terus cari garis bawah dan atas segaris. Mungkin terlalu kecil ya. Coba saya besarin. 12,2. Di sini yang Pak lurus itu ini. Ya, ini 1, 2, 3. 3 ya. 3. Berarti 12,23. Terus yang ini 3, ini 4. Angka 0 di bawah ini menunjukkan 3,1, 3,2, 3,3, 3,4. Ya, 3,4. Ini 3,4 di sini nih. Ya, 3,4 saya tulis. Terus cari yang lurus bawah dan atas segaris. Ini angka 5. Ya, 5 cm. Ya, tinggal ngalikan aja. Tinggal ngali. Ya, gini cara ngerjainnya. Kamu lihat di sini. Ini 4 angka penting. 12,23 itu 4 angka penting. Ini 3 angka penting. Jadi kalau luas kan panjang kali lebar. Panjangnya 12,23 kali 3,45. Ini 4 angka penting. Ini 3 angka penting. Jawabannya harus 3 angka penting. Ini 6 angka penting. 5 angka penting. Ini 3 angka penting. 5 angka penting. 4 angka penting. Jadi jawabannya C. Tidak perlu menghitung, bisa ketemu. Karena jawabannya harus 3 angka penting. Ya, screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Sesuai kisi-kisinya diberikan tabel tentang gaya dan delta X pertambahan panjang. Tentukan besaran yang lain, ditanyakan nilai konstanta pegas. Ambil satu data aja. Ambil data pertama aja nggak apa-apa. Ya, F sama dengan K kali delta X. Ya, berarti kalau cari konstanta pegas, F dibagi delta X. Hati-hati, ini 4 cm berarti 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita ambil satu data saja sudah cukup. F-nya 20, delta X-nya 4 kali 10 pangkat min 2. Ya, ini coret dengan 5. Ini naik ke atas. Jadi 5 kali 10 sampai min 2 naik ke atas jadi positif 2. Jadi 500 ya, 500 Newton per meter. Atau ini. Jawabannya B, sesuai di kisi-kisimu diberikan daftar gaya pegas dan pertambahan panjangnya, disuruh cari konstanta pegas. Ambil satu data saja. Udah screenshot dulu. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Diberikan data tentang slinky ya. Slinky seperti gambar seperti ini. Ditentukan data-data penyataannya ditentukan data yang benar. Perhatikan gambar di slinky di sini berbentuk selama 1 detik. Waktunya 1 detik. Kemudian panjangnya 15 meter.
Ya, pernyataan berikut yang tentang gelombang tersebut adalah selingki itu gelombang longitudinal, betul. Ya, panjang gelombangnya itu 15 cm. Kita cek dari ujung sini ke ujung sini itu berapa gelombang. Ya, perhatikan baik-baik. Satu gelombang ya itu satu regangan atau dan satu rapatan. Satu renggangan, satu rapatan. Berarti ini satu gelombang, satu lambda. Ya, satu rapatan, satu renggangan. Ini juga satu lambda, satu renggangan, satu rapatan. Berarti ini separuhnya, berarti setengah lambda. Jadi totalnya berapa ini? Satu lambda, setengah lambda. Berarti totalnya 2,5 lambda itu 15 cm. Berarti 5/2 lambda sama dengan 15 cm. Lambdanya adalah 15 dikali 2/5. Kita coret dengan ini 3. Berarti lambdanya adalah 6 cm. Berarti nomor 2 salah. Panjang gelombangnya adalah 6 cm. Frekuensi yang dihasilkan gelombang adalah 2,5 Hz. Ya. Coba kita lihat di sini. Waktunya ini 1 detik. 1 detik itu dari ujung ke ujung. Terus dari ujung ke ujung tadi berapa gelombang? Ya, tadi ada 2,5 gelombang. Sehingga kita bisa cari frekuensi N per T. Ya, berarti N-nya 2,5, T-nya 1, jadi frekuensinya 2,5 Hz. Berarti ini betul. Ya, jadi yang betul 1, 3. Jawabannya A. Amplitudo periode adalah 1 second salah. Screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Di soal kisi-kisinya itu ada gambar rangkaian listrik, suruh menghitung voltmeter dan ampermeter, mencari hambatannya ya. Kita lihat di sini, ini voltmeter. Ini terbaca angka berapa? 10, 11, 12. Ya, berarti ini satuannya volt, berarti V. V-nya terbaca 12 per totalnya ini 30 kali ini 30. Berarti V-nya 12 volt. Terus kita cari ini ampere, berarti I. I-nya ini terbaca ini 20 per skalanya ini 50. Ya, 50 kali ini 5 ampere. Coba dengan ini 10. Berarti I-nya adalah 2 ampere. Berarti dari sini kita cari R, V dibagi I, 12 dibagi 2, R-nya adalah 6 ohm. Di kisi-kisimu itu ada gambar mencari voltmeter, ampermeter, cari hambatan. Jadi jawabannya 6 ohm. Udah, screenshot dulu. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan ya rangkaian di bawah ini. Besar muatan pada kapasitor C1 adalah muatannya ya. Muatan itu cari Q. Q rumusnya C kali V. Nah, kita lihat dulu kapasitor ini, kita hitung. Ini dirangkai seri. Kalau dirangkai seri itu pakai seper. Seper C seri sama dengan seri pertama ya. 1/6 tambah 1/3 samakan penyebut 6 ini 1 ini 2
Berarti 3/6 dibalik 6/3 dapatnya 2 farad. Kemudian yang ini ya, kita cari 1/C seri kedua 1/12 ditambah 1/6 samakan penyebut 12. Ini 1, ini 2, jadinya 3/12 dibalik 12/3 dapatnya 4 farad. Terus ini dengan ini diparalel, C paralel sama dengan 2 tambah 4 dapatnya adalah 6 farad. Habis itu digabung dengan C1 itu berarti diapain? Di seri. Jadi 1/C seri kedua itu 1/6 ditambah 1/6. C1 ya, C1-nya 6, ini 6. Jadi 2/6 dibalik 6 bagi 2. Berarti C seri kedua atau C totalnya 6 bagi 2, 3 farad. Nah, untuk mencari muatan, C kali V. Nah, C-nya pakai C total, V-nya itu berapa? Berarti 3 kali 6. Jadi muatannya ini 18 kolom. Nah, muatan yang mengalir ini, ya, muatan yang mengalir ini mengenai C1. Jadi muatan ini dapatnya 18 kolom, otomatis Q1-nya 18 kolom karena melewati hanya satu rangkaian C1. Jadi ini 18 kolom. Jawabannya B. Silakan screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Ini di kisi-kisinya keluar di urean dan pilihan ganda. Kalau Bapak baca itu menghitung induksi magnetik pada setengah lingkaran. Ya, ini setengah lingkaran ya. Ya, induksi magnetik untuk untuk lingkaran itu μ0I/2A. Karena ini setengah lingkaran, ya, karena setengah lingkaran kali setengah. Karena setengah lingkaran. Jadi B sama dengan μ0 4pi kali 10⁻⁷ kali I, arusnya ini 2 ampere per 2A. A-nya itu ya, A-nya 2pi cm, berarti 2pi kali 10⁻² meter. 2pi kali 10⁻² meter. Nah, di sini I-nya tadi 2 ampere ya. Kali setengah. Ya. Nah, ini coretnya ini habis. Coretnya ini habis. Berarti tinggal 10⁻⁷ dibagi 10⁻². Berarti B-nya adalah 10⁻⁵ Tesla. Nah, 10⁻⁵ itu kan biasanya ditulis 1 kali 10⁻⁵. Satunya biasanya tidak ditulis. Nah, jawabannya C. Coba arahnya masuk bidang gambar atau keluar bidang gambar. Nah, ini kan arusnya ke sana. Ya, coba dipraktekkan. Ya, tangan kanan ke sana. 4 jari arus listrik, ibu jari arah medan magnet. Jadi kalau di gambar itu kan arusnya ke sana, 4 jarinya ke kanan. Berarti ibu jarimu itu menuju laptop. Ya, menuju papan, menuju masuk bidang, ya. Masuk bidang papan. Jadi jawabannya C. Nah, ini keluar di soal pilihan ganda dan urean. Silahkan screenshot dulu.
Ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Di kisi-kisinya ada grafik VT. Pernyataan yang sesuai dengan grafik tersebut adalah pada lintasan AB, mobil mengalami gerak lurus beraturan dengan kelajuan tetap sebesar 20 meter per second. Saya terangkan ya, ini grafik V, ini T. Kalau grafiknya ini naik, ini GLBB dipercepat. Kalau B ke C, ini GLB, gerak lurus beraturan. V-nya konstan, ini V-nya tetap. Ini V-nya naik. Nah, kalau pernyataan A, pada lintasan AB kan kecepatannya naik. Mobil mengalami gerak lurus beraturan, salah. Gerak lurus beraturan itu GLB ini. Salah, gerak lurus beraturan salah. GLBB. Pada lintasan BC, mobil mengalami gerak lurus berubah beraturan, salah. Ya, ini GLBB ini maksudnya ini, salah. Harusnya GLB. Ya. Pada lintasan AB, mobil mengalami gerak lurus berubah beraturan, dipercepat dengan percepatan 2 meter per second. Kemungkinan betul ya. D, pada lintasan BC, mobil mengalami gerak lurus berubah beraturan, salah nih. GLBB-nya salah nih. Harusnya GLB. Jawabannya C. Tapi kita cek percepatannya gimana. Ya. Percepatan untuk mencari AB, percepatan AB sama dengan VB kurangi VA per TB kurangi TA. V di titik B, V titik B itu 20. V di titik A itu 0. T di titik B, T di titik B 10. Dikurangi T di titik A 0. Berarti 20 per 10, berarti 2 meter per second kuadrat. A di titik AB. Nah, ini betul nih. Jadi jawabannya C. Screenshot dulu. Ya, dari screenshot semua. Kita lagi berikutnya. Nah, di kisi-kisinya ada suatu gambar tentang roller coaster, disuruh mencari energi pada ketinggian tertentu. Nah, ini hitung energi kinetik di titik G. Ya. Ini titik P, ini titik G. Sebuah kereta roller coaster bermasa 10 kg. Mulai bergerak dari keadaan diam atau kalimat meluncur. Kalau nanti ada kalimat meluncur, berarti kecepatan di titik P ini 0. Diam itu artinya dia meluncur awal. Kecepatan awalnya 0. Ya. Ini ketinggian di titik P. Hitung energi kinetik di titik Q. Ditanya energi kinetik di titik Q berapa? Nah, ini tingginya Q. Ya. Kalau posisi P ini kecepatan awalnya 0, berarti energi kinetik di titik P adalah 0. Setengah mv kuadrat, V-nya 0, berarti EK-nya 0. Pakai hukum kalan energi, EP di P tambah EK di P sama dengan EP di Q ditambah EK di Q. EP di P M G H P. EK di P 0 karena mulai dari diam berarti kecepatan P 0. EP di Q M G H Q. Ditanya EK di Q berarti EK di Q nggak perlu dijabarkan setengah mv kuadrat, nggak perlu karena ini EK di titik Q. Nah, masanya masukkan 10, G-nya 10. Kalau tidak diketahui G-nya 10 ya.
tinggi P 75, ini 0 nggak usah tulis, masanya 10, G-nya 10, tinggi Q 30 ditambah EK dQ. Jadi ini 7500 sama dengan 3000 tambah EK dQ. Sehingga EK dQ 7500 dikurangi 3000. EK dQ nilainya 4500 Joule. Ini keluar di kisi-kisinya, menghitung energi pada ketinggian tertentu dari roller coaster. Ya, screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Ya, di kisi-kisinya ada grafik suhu dan kalor. Pemanasan 1 kg es, berarti masanya 1 kilo. Ya. Jika kalor jenis es, berarti ini CS. Kalor jenis es itu berarti ini CS. Dan kalor lebur es itu berarti ini L. Kalau lebur es itu L. Ya, kalor jenis air, C air. Kalor yang dibutuhkan dalam proses PQR. P ke Q ke R. P ke Q itu Q1. Rumusnya adalah MCS delta T. Yang ditanyakan ini sampai sini. Terus QR itu Q2. Itu M kali L. Sedangkan R ke S itu Q3. Itu adalah MC air delta T. Nah, yang ditanyakan Q PQR. Ya, berarti Q1 tambah Q2. PQR berarti Q1 tambah Q2. MCS delta T M kali L. Masanya 1 kilo. CS-nya 2100. Delta T selisih suhunya dari P ke Q. Q1 itu kan P ke Q. Delta T-nya ini 5. Minus 5 sampai 0. Ini kan 0 nih. Delta T-nya 5. Ya. 5. Minus 5 ke 0 ya tetap 5. Ditulis positif. 5. ML, M-nya berapa? 1 kilo. L-nya 336.000. Jadi ini 005 10 tambah 336000. Jadi 005 6 4 3 346.500. Jawabannya D. Screenshot dulu. Jadi screenshot, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Dari percobaan hubungan tegangan V dan I, ini volt, ini I, ya. Jika V-nya 4,5 volt, maka arusnya berapa? I-nya ini berapa? Jika V-nya 4,5 volt. Ya, I-nya berapa? Nah, dari sini dulu. Dari sini itu kita cari R. R itu V dibagi I. V-nya 3 dibagi I-nya 0,02. Berarti R-nya ini kalikan 100, jadi 300 dibagi 2. R-nya adalah 150 volt. Nah, dari sini terus kita cari I, V dibagi R. V-nya pakai 4,5 ya. 4,5, R-nya ketemu 150. Jadi I-nya adalah ya 0,03 ya.
ampere. Ya, diubah ke miliampere kalikan 1000, 30 miliampere. Ampere ke miliampere kan kali 1000. Jadi jawabannya 30 miliampere. Screenshot dulu jawabannya. Ya, sudah di screenshot semua. Kita lanjut lagi soal berikutnya ya. Perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Ya. Kuat arus terbesar adalah kuat arus terbesar. Ya, kuat arus terbesar. Kita cek. Ini dirangkai seri. Berarti kalau di seri ditambah. Jadi 4 tambah 4, 8. Ini di seri. Ya, 2 tambah 2 tambah 2 berarti 6 ohm. Terus dari sini ke sini kita paralel. 1/Rp sama dengan 1/8 tambah 1/6. Saya menyebut 24, ini 3, ini 4. Berarti 7/24 ya. Dibalik R paralelnya adalah 24 dibagi 7 ohm. Kita cari I. Ini ada V. I-nya itu V dibagi R. R paralel totalnya tadi. V-nya 24 dibagi 24/7. Berarti 24 kali dibalik 7/24. Dah. Ini saya coret. Jadi dapatnya 7 ampere. Dah. Nah, kita cari arusnya ini kita pecah di sini kan ini I-nya ketemu 7 ampere. Nah, nanti pecah ke sini I1 dan I2. Ya. Kalau mencari I1, cara gampangnya gini. I1 nanti ya perbandingan terbalik. I1 dibanding I2 1/R paralel 1 banding 1/R paralel 2. Paralel 1 itu ini 8. 1/R seri 1 ini seri 1. Bukan paralel, kan ini seri, yang atas seri. Seri 1, seri 2. 1/8 dibanding 1/6. Terus biar penyebutnya hilang ini kali berapa ini? Kali 48. Jadi 6 kali 24 aja lah. Kali 24. Jadi ini 3. Ini 4. Jadi I1 banding I2. I1 bagiannya ini, I2 bagiannya 4. Jadi kita cari I1. 3 per totalnya 3 tambah 4, 7 kali I. Jadi 3/4 ininya 7. Ini 3/7 kali 7. Berarti 3 ampere. I2 4/7 kali I. Jadi 4/7 kali 7. Dapatnya 4 ampere. Jadi saya tulis di sini I1-nya ini 3 ampere, I2-nya 4 ampere. Nah, arus yang mengalir R1 dan R2 itu sama, 3 ampere. Arus yang mengalir R3, R4, R5 juga sama, itu 4 ampere ya.
6 ampere melewati R3. Salah. R3 itu 4 ampere. 4 ampere melalui R1. Salah. R1, R2 itu 3 ampere. 4 ampere melalui R3. Betul. Ya. 3 ampere melalui R3. 3 ampere melalui R3. Salah. 4 ampere. 3 ampere melalui R1. Salah. Betul. 3 ampere melalui R1. Betul nih. Jawabannya ada 2 nih. Gak apa-apa, jawabannya 2. Ya, jawabannya ada 2. Udah, screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Screenshot ya, lanjut ya. Di kisi-kisinya itu ada 3 buah muatan ya pada jarak tertentu. Hitunglah besar gaya kolom ya pada muatan salah satu muatan. Berarti ini Q2-nya. Coba Q1 dan Q2 tarik menarik atau tolak menolak. Tarik menarik. Berarti yang dilihat ini muatan Q2 ya. Ini tarik menarik ke sana. Ini F21. Jaraknya 3D, 1D-nya 20 cm, berarti 3D ini 3 kali 20 berarti 60 cm. Ya, atau 6 kali 10 pangkat min 1 meter. Terus ini 2D. 2D itu berarti 2 kali 20 berarti 40 cm. 4 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, antara Q2 dan Q3 ini negatif positif berarti tarik menarik berarti ke sana. Ini F23. Nah, kita hitung masing-masing besar kanan atau kiri kita cek. Kan ini berarti yang narik kiri F21, yang narik kanan F23, besar mana? Ya. Kita cari F21. Ya, K Q1 Q2 per R21 kuadrat. 9 kali 10 Pak 9. Q1-nya 20 mikrokolom, berarti 20 kali 10 Pak min 6. Q2-nya 10 min 10 minnya nggak usah ditulis. Min plus itu hanya menunjukkan gerak interaksinya. 10 kali 10 pangkat min 6. Per R21-nya 6 kali 10 Pak min 1 dikuadratin. Jadi 9 kali 20 kali 10. 10 Pak 9 kurangi 6 3. 3 kurangi 6 minus 3. Per 36 kali 10 pangkat min 2. Coba dengan ini 4. 4 coba 25. Jadi 50 kali 10 pangkat min 1. 50 ini 10 Pak min 10 Pak min 1. 50 kali 10 min 1 berarti 5. 5 Newton. F21. Sekarang cari F23. K Q2 Q3 per R23 kuadrat. 9 kali 10 Pak 9. Q2-nya 10 kali 10 Pak min 6. Q3-nya 40 kali 10 Pak min 6. Per R23-nya 40 cm 4 kali 10 pangkat min 1 dikuadratin. Jadi 9 kali 10 kali 40 kali 10, 9 kurangi 6, 3 kurangi 6 minus 3.
dibagi ini 16 kali 10 Pak min 2. Nah, ini coba dengan ini bagi ini 4 10. Ini bagi 2 5, ini 2. Ini lagi 5 ya. Ini kali ini 10 pangkat min 1. 25 kali 9 ya. 25 kali 9 225 kali 10 Pak min 1 berarti 22,5 Newton. Berarti besar kanan ya. F23 nya kan kanan, berarti F totalnya 22,5 dikurangi 5 17,5 karena besar yang kanan berarti ke kanan. Ke kanan itu ke Q3. Berarti dapatnya 17,5 ke Q3. Ya, screenshot dulu. Udah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya ya. Nah, di kisi-kisinya juga keluar kawat lurus besar medan magnet pada kawat lurus ya. Pada suatu titik. Berarti ini I-nya 5 ampere, A-nya 2 cm, berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter, ditanya B. Kawat lurus untuk B itu adalah mu 0I per 2 pi A. 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali I 5 per 2 pi A. 2 kali 10 pangkat min 2. Ini coret dengan ini 2. Ini coret dengan ini habis. B-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 7 dikurangi min 2 jadi min 5. Ya, Tesla. Arahnya kemana? Ya, kamu praktekin kawat lurus. Ya, udah paham kan ini? Jadi kawat lurusnya ke kanan. Posisi titik ada di atas, jadi 4 jarimu ke atas, terus ditekuk. Berarti arah medan magnetnya keluar bidang atau menjauhi kertas. Jadi tandanya titik. B-nya titik menjauhi bidang kertas. Jadi jawabannya nih D. 5 kali 10 min 5 Tesla tegak lurus menjauhi bidang kertas karena menjauhi bidang kertas. Kita screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Nah, ini kemarin sudah Bapak terangkan. Ini gaya Lorentz ya. Teorinya, kalau kemarin teorinya kalau searah kayak gini, itu tarik menarik. Kalau searah tarik menarik.
Kalau misalnya satunya atas, satunya ke bawah, ini tolak menolak. Tolak, tarik. Jadi ini jawabannya karena ini searah, otomatis jawabannya ini tarik. Jadi kalau jawabannya tolak, salah. Nah, rumusnya kemarin, kalau ini gaya persatuan panjang, F per L-nya kemarin adalah mu 0 I1 I2 per 2 pi A. Nah, ini A-nya 4 cm berarti 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, tinggal masukkan aja nih. 4 pi kali 10 pangkat min 7. I1-nya 2, I2-nya 6 per 2 pi A 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini coret 2. Ini coret yang ini 2. Ini coretnya ini habis tinggal 6. 10 pangkat min 7 coret dengan 10 pangkat min 2 berarti 10 pangkat min 5. 6 kali 10 pangkat min 5. Ya, tarik menarik. Jawabannya E. Screenshot dulu. Ini keluar loh ya. Jelas di kalimat gurumu itu menentukan medan magnet pada 2 kawat. Menentukan gaya magnetik pada 2 kawat lurus. Gaya Lorentz. Udah di screenshot semua. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Di kisi-kisinya ada data, tabel, diketahui data tersebut dan suruh cari data-data pada trafo. Tabel berikut berisi besaran pada trafo. Ini trafo ideal ya, ini ideal. Ya. Kalau trafo ideal, ini VS per VP, NS per NP, IP per IS. Nah, di sini kita cari VS-nya aja. Ditanya VS dan IS. Nah, kita gunakan VS per VP, NS per NP. VS dicari, VP-nya 80, ya. NS 250 per NP 1000. Nah, ini saya coret 1/4. Ini pindah ke kanan. Jadi VS-nya 1/4 kali 80. Berarti VS-nya 20 volt. Ya, berarti ini salah semua. Nah, sekarang trafo ideal kita cari I primernya. I sekunder pada percobaan nih. Ya. Kita gunakan aja VS per VP. Ini untuk trafo pertama, ini untuk trafo kedua. VS per VP, IP per IS. VS-nya 30. VP-nya 10. IP-nya 3. IS-nya dicari. Ini coret. Kali silang. 3 IS sama dengan 3. Berarti IS-nya 3 bagi 3. 1 ampere. 1 ampere. Jadi jawabannya D. Screenshot dulu. Untuk rumus trafo ideal itu ini ya, trafo ideal. Jadi ini angka satunya ini. Udah screenshot dulu. Udah di screenshot, kita lanjutkan soal berikutnya. Di kisi-kisimu
menentukan besar usaha atau energi pada benda di bidang miring. Nah, kalau pada bidang miring, di sini sebuah balok bermassa 1,5 kg, masanya 1,5 kg, didorong ke atas, gaya konstannya 15 Newton. F-nya ini 15 Newton. Pada bidang miring seperti gambar, dengan kecepatan garis 10, gesekan antara balok dan miring ini dianggap 0. Usaha totalnya adalah, kalau bidang miring, ingat-ingat ya, bidang miring. Bidang miring itu ada namanya W sin alpha, yang ini. Terus ini normalnya, itu W cos alpha. Ingat ini aja. Berarti karena ini bidang miring ada namanya ini W sin alpha. Arahnya berlawanan. Arahnya ke bawah. Jadi dorongnya ke atas, ada yang melawan ke kiri. W sin alpha. Namanya usaha itu adalah sigma F kali S. Nah, di sini sigma F-nya ini kan dorongnya ke atas yang melawan W sin alpha. Jadi F dikurangi W sin alpha, alfanya 30, W sin 30 kali jaraknya ini S-nya 2 meter. Jadi kita cari usahanya, F-nya 15, W itu M kali G, W itu M kali G. Jadi masanya adalah 1,5, G-nya 10, sin 30 setengah kali 2. Jadi W-nya ini 15 dikurangi 7,5 kali 2. Ya. Jadi W-nya adalah 7,5 kali 2. Dapatnya 15 Joule. Jawabannya A. Screenshot dulu. W sin itu selalu ke bawah ya. Sudah di screenshot semua, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini sesuai kisi-kisimu, ada keluar pada ya kebocoran pipa, kebocoran tangki. Ya, saya kasih rumusnya ya. Ini keluar di urean. Tapi Bapak kasih soal pilihan ganda. Nanti yang ditanyakan soal seperti ini nanti ada beberapa yang ditanyakan. Ya, saya misalkan jarak antara ini ke sini itu H1. Ya, ini H1. Ini keluar di urean ya. Ini ke sini H2. Nah, untuk mencari V, kecepatannya ini V, itu sama dengan akar 2GH1. Nanti bisa dicarikan mencari X. Ini V ya, ini V. Kalau mencari X jarak terjauh, kalau mencari X itu rumusnya 2 akar H1 kali H2. Kalau mencari waktu, mencari T, pertanyaannya cuma 3 ini. 2H2 per G. Nah, nanti itu ditanyakan cuma 3 ini. Nah, ini rumusnya saya kasih 3-3-nya. Tinggal nanti guru pakai yang ditanyakan apa. Ya, paham ya? Jadi nanti rumus yang ditanyakan itu ya 3 ini. Ya. Ya. Yang ditanyakan adalah kecepatan air ya. V akar 2G. G kalau tidak diketahui berapa? 10. Nah, di sini H1-nya, H2-nya kan 2 meter. Berarti H1-nya 7 kurangi 2, berarti 5. Ya, H1-nya 5. Berarti karena ditanya H1, ya berarti ini kali 5.
Berarti V sama dengan akar 100. Jadi V-nya adalah 10 meter per second. Nah, ini kalau ditanyakan V. Kalau ditanyakan X, jarak terjauh yang ditempuh air adalah, coba kita cari semuanya biar paham. Karena nanti pertanyaan cuma 3 ini. 2 akar H1 kali H2. H1-nya 5, ya. H2-nya adalah 2. Jadi X-nya adalah 2 akar 10. Ya, akar biarkan kayak gini. Kalau ditanyakan waktu yang diperlukan air jatuh ke tanah. Ini rumusnya ini. Ya. Akar 2H1, H2. H2-nya berapa? 2 dibagi G-nya 10. Jadi T-nya ini akar 4 per akar 10. Akar 4 itu 2 per akar 10. Nah, ini kalau dirasionalkan, akar 10 per akar 10. Jadi kalau mencari T-nya ini, 2 per 10 akar 10. Berarti 1/5 akar 10. Nah, ini kalau ditanyakan waktu, ini tiga-tiganya saya carikan biar kamu nanti, gurumu nanti pertanyaannya di antara 3 ini. Kebocoran pipa, ya, kebocoran tangki. Kisi-kisinya seperti itu. Diurean, ini keluar. Screenshot dulu. Dah. Kita lanjut soal berikutnya. Di kisi-kisinya itu untuk soal urean itu keluar gerak parabola. Ya. Coba dibaca soalnya dulu. Sebuah meriam menembakkan peluru dengan sudut elevasi seperti gambar, sudutnya 45 derajat. Ini alfanya ya. Dan pengaruh gesekan udara diabaikan jarak maksimum. Jarak maksimum di sini R. Ada yang nulis pakai X, boleh. R atau X maksimum. Ya. Ditanya R atau X maksimum, rumusnya R atau X maksimum itu rumusnya ya V0 kuadrat sin 2 alfa per G. V0-nya 30, ya 30 dikuadratin sin 2 kali alfa, alfanya 45 derajat per G-nya 10. Jadi 900 kali sin 90 derajat per 10. Ini coret dengan ini 90. Berarti 90 kali 1. Jadi X maksimum atau R-nya ini 90 meter. Nah, nanti bisa ditanyakan tidak hanya itu aja. Ditanya Y maksimum. Nah, ini sekalian kita cari. Ini pertanyaannya kan tinggal gurumu yang ditanyakan apa. Mencari Y maksimum. Ya, mencari Y maksimum itu V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Ini rumus-rumus ini tolong dihafalkan. Ya, mencari Y maksimum sama dengan V0-nya berapa? 30 kuadrat. Sin kuadrat alfanya 45 derajat. Per 2 kali G 10. 900. Sin 45 itu setengah akar 2 dikuadratin per 20. Coret dengan ini. Ya. Jadi 90 bagi 2, 45. Kali setengah dikuadratin 1/4. Akar 2 dikuadratin 2. Berarti ini coret dengan ini 2. Jadi 45 dibagi 2. Jadi Y maksimumnya adalah 22,5 meter. Nah, ini kalau ditanyakan Y maksimum.
Kalau ditanyakan koordinat titik tertinggi, ini koordinatnya berapa? Nah, koordinatnya berapa nih? X, koordinatnya itu setengah dari X maksimum, Y maksimum. Karena ini ke sini kan X maksimum. Berarti kalau sampai sini berarti setengah X maksimum, ya kan? Berarti kalau ditanyakan koordinat titik tertinggi berarti setengah kali X maksimumnya 90, Y maksimumnya 22,5. Sehingga dapatnya kalau koordinat tuh ya 45,22,5. Ini kalau ditanyakan koordinat titik tertinggi. Ya. Tapi yang ditanyakan ini hanya ini. Cuma Bapak terangkan semuanya, barangkali nanti yang ditanyakan bukan R-nya, yang ditanyakan Y maksimumnya. Atau barangkali ditanyakan koordinat titik tertinggi atau koordinat ketinggian maksimum. Nah, itu pakai rumus setengah X maksimum, Y maksimum. Ya, screenshot dulu, biar lengkap. Karena uraiannya kan nggak tahu nanti yang dikeluarkan Y maksimumnya atau X maksimumnya. Ya, kita lanjutkan lagi. Kalau sudah di screenshot, screenshot dulu. Dah, kita lanjut ya. Di kisi-kisimu ditampilkan grafik gambar tekanan dan volume. Tekanan dan volume. Disuruh cari usaha pada siklus tertentu. Nah, ini saya terangkan semuanya. Tentukan usaha yang dilakukan per siklus untuk setiap siklus yang terdapat pada diagram berikut. Nah, ini saya terangkan ya. Ini pertanyaannya ini ya. Kalau ditanyakan usaha ya ini. Usaha antara B ke C. Berarti kalau usaha B ke C, hanya B ke C-nya aja, berarti sama halnya menghitung luasan yang dibentuk ini. B ke C itu luasnya bentuknya persegi panjang. Ya. Ya. Panahnya ke kanan, ingat ya, kalau panahnya ke kanan itu positif. Kalau panahnya ke kiri itu negatif, diingat-ingat langsung saja. WBC menghitung luasnya ini sama dengan menghitung luasnya ini selisihnya 20 meter kubik. Ini ke sini itu adalah 0 sampai 5 ya, berarti 5 kali 5. Jadi WBC-nya adalah 5 kali 10 pangkat 5 kali 20. Berarti WBC itu adalah 100 kali 10 pangkat 5 Joule. Mau disederhanakan boleh atau biarkan gini juga boleh. Biarkan gini aja ya. Biarkan gini aja. Nah, kalau ditanyakan WCA, kan panahnya ini saya kopikan lagi biar jelas. Nah, ini per siklus loh ya. Per siklus itu berarti dilihat satu persatu. Lihat panahnya. Jadi dari B ke C sudah. C ke A panahnya ke sana. Ya. W C ke A. Nah, kamu lihat bentuknya. Bentuknya trapesium. Panahnya ke kiri. Berarti ini nanti negatif. Ya, ini nanti negatif karena panah ke kiri. Kalau WBC tadi kan ke kanan panahnya. Berarti positif. Ya, WCA ini nanti kita hitung pakai rumus apa itu? Rumus trapesium. Jumlah sisi sejajar ini 5 kali 10 pangkat 5. Ini 3 kali 10 pangkat 5
tingginya ini 10 sampai 40, tingginya 30. Berarti A tambah B bagi 2 kali T. Tapi dikasih min. Karena panah ke kiri. Ya. WCA sama dengan min A tambah B. Ya. 5 kali 10/5 tambah 3 kali 10/5 dibagi 2, tingginya 30. Coret dengan ini 15. Jadi WCA sama dengan min 8 kali 10/5 kali 15. Ya, 120 kali 10⁵ Joule. Coba screenshot dulu. Ini Bapak terangkan semuanya. Screenshot dulu. Belum A ke B belum. Sudah ya. Jadi screenshot ya. Nah, sekarang yang berikutnya siklus antara ya WAB. WAB kan panahnya ke kanan ya, ke kanan nih ya. Kita lihat A ke B itu bentuknya apa ini? Trapesium. Ya. Panahnya ke kanan ya, ke kanan atas berarti positif, ini nanti positif. Jadi WAB jumlah sisi sejajar ini ke sini, ini 5 kali 10⁵, ini 3 kali 10⁵, ini 10. Jadi 5 kali 10⁵ tambah 3 kali 10⁵ dibagi ya dibagi 2 kali tingginya 10. Berarti 8 kali 10⁵, dicoret ini 5. Berarti 40 kali 10⁵ Joule. Nah, yang terakhir, kan ini per siklus. Kalau ditanyakan pertanyaannya, kalau ditanyakan WABC. WABCA, balik lagi ke A. WABCA, ABCA. Berarti cara menjawabnya adalah WAB ditambah WBC ditambah WCA. Nah, WAB tadi berapa? 100. WBC gimana? WBC tadi, WBC-nya udah ada. WAB-nya, WAB-nya WAB-nya 40, 10⁵, WBC 100, 10⁵, WCA-nya negatif 120. Ya, negatif 120 kali 10⁵. Jadi 140 kurangi 120 berarti 20 kali 10⁵ Joule. Ini kalau ditanya WABCA. Hitung per siklus, dijumlahkan semuanya. Kalau mau cepat, cara cepat, ditanya WABCA cara cepat. Nah, kalau cara cepatnya gini, hitung luasnya ini. Bentuknya segitiga. Jadi WABCA itu bisa cara cepat ya, luas segitiga. Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya ini 20.
tingginya ini ke sini. Tinggi itu kan diukur dari ini ke sini. Meskipun gambarnya miring, dihitungnya yang lurus. Berarti ini 2. 2 kali 10 pangkat 5. 2 kali 10 pangkat 5 ya. Bapak salah itu enggak nih? Jawabannya harus sama loh ya. Ini 40. 40 kali 10 pangkat 5 Joule. Kok jawabannya beda? Bapak salah ngitung enggak? Alasnya ini 20, tingginya ini 3 selisihkan 5, ini 2. Jadi 40, 10 per 5. Kita cek satu-satu dulu sebelumnya. WAB. Jumlah sejajar 5 tambah ini 8. Ini 3 tambah 5, 8, 10 per 5. Tingginya 10. Ya. 10, 5, 40. Coba cek lagi. Ini 5 kalikan 20. 100. Di sini. Bapak salah itu enggak? Harus jawabannya sama loh ya. Jawabannya harus sama. Pakai cara cepat dengan cara bertahap. Oh, ini belum bagi 2. Sorry. Ini kan A kali tinggi bagi 2. Ini belum bagi 2. Ya, ini belum bagi 2, coret. Nah, jawabannya sama. Nggak teliti. Ini 20. Ini sama. Jadi nanti pertanyaannya kalau saya lihat di buku isi-kisi gurumu itu menghitung salah satu siklus. Siklus AB atau BC atau CD atau semuanya. Tergantung soalnya. Ini Bapak terangkan dua-duanya. Coba screenshot yang ini. Ini screenshot dulu. Udah di screenshot ya. Sebelumnya screenshot dulu. Ya. Jelas ya. Ini tentang usaha. Tinggal 3 nomor ya. Soal uraian tentang data berkaitan dengan transformator seperti kayak tadi. Nah, kalau ada efisiensi berarti ini tidak ideal. Kalau tidak ideal itu rumusnya VS per VP, NS per NP. Rumus yang dipakai cuma ini saja, plus efisiensi VS kali IS per VP kali IP kali 100%. Rumus yang dipakai ini. Nah, kita cari dulu NS-nya dulu. Ya. Kita cari NS pada percobaan 2. Percobaan 2 itu adalah NS per NP, PS per VP. NS-nya dicari, NP-nya 80, PS-nya 2, PP-nya 20.
Ya, 20. Berarti ini coret 1/10, ini pindah ke kanan, jadi NS-nya adalah 1/10 kali 80. Jadi NS-nya 8. Nah, terus sekarang yang ditanya Q. Ya, ini tadi P ya, ditanya P8. Berarti 16 salah. Terus ditanya Q, pakai IP, pakai efisiensi karena efisiensinya sudah tahu 40 percobaan 1. Efisiensi sama dengan VS kali IS, VP kali IP kali 100%. Efisiensinya 40%. Untuk percobaan 1, VS-nya adalah 12 kali IS-nya 2 dibagi VP-nya 120 kali IP-nya dicari Q kali 100%. Nah, cara mengerjakannya ini coret dengan ini 10 coret dengan ini, nolnya 1. Q tuker dengan ini, Q tuker ini, persennya habis ya. Q tuker ini berarti Q sama dengan 2 kali 10 dibagi ini 40. Ini coret. Berarti Q-nya 0,5 ampere. Ya, jadi jawabannya A. Screenshot dulu. Sudah di screenshot semua. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Nah, soal terakhir nih. Soal terakhir ini di urean keluar ada 3 kawat lurus berarus, ya. Menentukan gaya Lorentz pada salah satu kawat di kisi-kisinya. Coba kamu cek sendiri. Bapak tadi baca seperti itu. Besar gaya Lorentz persatuan panjang pada kawat yang terletak di tengah. Di tengah itu berarti ini yang dilihat nih. Ya. Ini kawat pertama, ini kawat kedua, ini kawat ketiga. Nah, kalau searah kayak gini, itu tarik-menarik kan? Ini tarik ke sini, tarik ke sini. Berarti ini gaya Lorentz 21. Gaya Lorentz pada kawat 2 dipengaruhi oleh kawat 1. Terus antara 2 dan 3 searah berarti tarik-menarik. Ini ke sini, ini ke sini. F ya, 23. Nah, ditanyakan total gaya yang bekerja pada kawat kedua berarti ini lihat nih. Berarti selisihnya besarnya berapa? Nah, kita hitung satu-satu ya. Ini gaya Lorentz persatuan panjang. Kita hitung F21 per L. Kita hitung mu 0 I1 I2 per 2 pi A12. Ini A12 4 cm berarti 4 10 Pak min 2. Kita hitung 4 pi 10 Pak min 7. I1-nya 2 ampere, I2-nya 3 ampere per 2 pi A12 4 kali 10 Pak min 2. Ini coret 2. 2 ini habis dengan 4. Ini coret 10 pangkat min 5. Jadi F21 per L-nya ini 3 kali 10 Pak min 5. Nah, sekarang kita hitung F23 per L. Mu 0 I2 I3 per 2 pi A23. Nah, ini A23 6 cm berarti 6 kali 10 Pak min 2 meter. Mu 0-nya 4 pi kali 10 Pak min 7. I2-nya 3 ampere, I3-nya 4 ampere per
2pi A23 6 10 Pak min 2. Ini coret dengan ini 2. Ini coret dengan ini 3. 3 coret dengan ini habis. Ini coret dengan ini 10 pangkat min 5. Jadi F2/3L itu 4 kali 10 Pak min 5. Besar mana nih? Besar F23. Jadi F totalnya, F per L total, ya, totalnya berarti F23/L dikurangi F21/L. 4 10 Pak min 5 dikurang 3 kali 10 pangkat min 5. 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini Newton per meter. Arahnya kemana nih? Besar mana tadi? Besar F23. Berarti arahnya ke kanan. Ke kanan itu ke I3. Ya, screenshot dulu nih. Jawabannya E. Silakan di screenshot. Sudah ya, sampai sini ya, udah screenshot ya. Oh, ini ada satu lagi soal belum kelewatan satu nih. Jangan keluar dulu. Ini keluar karena Bapak lihat di soal kisi-kisi ada dinamo. Sebuah dinamo terdiri dari 1000 lilitan. N-nya 1000 lilitan. Dinamo dihubungkan dengan roda, sehingga putaran roda sama dengan putaran poros kumparan. Roda berputar dari 30 putaran per menit. Frekuensinya 30 putaran per menit. Atau biasa dikenal dengan putaran per menit itu boleh RPM. Rotasi per menit. Nanti tergantung ya, tergantung soalnya ya. Pakai bahasa RPM atau putaran per menit. Nah, ini kita ubah 30 putaran ya per menit. Menit itu berapa detik? 60 detik. Jadi frekuensinya ini setengah Hz. Ya, frekuensinya setengah Hz. Kalau ditanyakan periode seper F, jadi dibalik. Periodenya kalau frekuensinya setengah berarti periodenya 2 second. Nanti kalau saya lihat kisi-kisinya itu mencari besaran-besarannya. Bisa mencari frekuensinya, bisa mencari periodenya. Terus berikutnya tegangan yang dihasilkan itu 10 volt, berarti GGL induksinya. E-nya 10 volt. Ya. Luas penampangnya A-nya 20 cm persegi. 20 kali 10 pangkat min 4 meter. Ya. Ditanyakan kuat medan magnet yang digunakan B-nya. B-nya ini berapa? Ingat, rumus GGL induksi adalah khusus dinamo itu ya NBA omega. Ya, NBA omega. Yang jadi masalah omeganya belum tahu. Omega itu 2πf atau 2pi per T. Pilih salah satu. Saya gunakan ini ya. 2πf, F-nya berapa? Setengah. Jadi omeganya ini pi radian per second. Ya. Tinggal masukkan aja E sama dengan N 1000, B dicari, A 20 kali 10 pangkat min 4, omeganya pi, GGL-nya sudah tahu, nilainya E 10 volt.
Nah, coba kita coret. Ini nolnya 3, nolnya 1, coret dengan ini habis. Berarti 10 sama dengan 2pi kali B. Pindah ke sini, 10 per 2pi sama dengan B. Jadi B-nya adalah 5 per pi. Tesla, kayak gini aja. Dah, screenshot dulu. Ini terakhir. Sudah ya, udah di screenshot semua ya. Sudah semua ya. Dah. Udah di screenshot yang ini. Udah ya. Udah sampai sini. Ini Bapak rekam bagi yang tidak bisa mengikuti tes hari ini, nanti bisa lihat nanti kalau mau ujian kamu lihat ini karena ini Bapak betul-betul buat sesuai kisi-kisinya. Terima kasih semuanya, selamat malam.